Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas fisika. Anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, kalian jangan lupa untuk absen dengan cara scan QR code berikut ini. Caranya sama, kalian tinggal scan dengan aplikasi yang kalian punya, lalu kalian isi sesuai dengan kelas dan nama kalian sendiri. Oke. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang imbas elektromagnetik. Masih ingat ya? Ya. Di mana medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, yaitu arus listrik bolak-balik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik arus bolak-balik itu sendiri. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus menganalisis. Jadi kalian harus bisa menganalisis besaran-besaran yang ada pada listrik bolak-balik ini, antara lain tegangan maksimal, tegangan efektif, tegangan sesaat, arus maksimal, arus efektif, dan arus sesaat. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menerapkan persamaan-persamaan dari arus dan tegangan bolak-balik ini ke dalam permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari ini. Oke, mari kita bahas tegangan bolak-balik. Anak-anak, kalian tahu listrik di rumah kita? Ya, menggunakan arus DC atau arus AC. Ada yang tahu? Ya, benar. Arus listrik di rumah kita menggunakan arus listrik bolak-balik atau arus AC. Di Indonesia, tegangannya sekitar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, apa itu tegangan bolak-balik? Bagaimana karakteristiknya? Apa saja besarannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang nilai dan arahnya selalu berubah-ubah secara bolak-balik tergantung dengan waktu. Besarannya adalah yang pertama, tegangan efektif. Tegangan efektif adalah tegangan yang biasanya merupakan hasil pengukuran dari multimeter seperti ini. Nah, kemudian kalau tegangan maksimal adalah tegangan yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan osiloskop seperti ini. Kemudian hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimal adalah di mana Vmax sama dengan V efektif akar 2 atau V efektif sama dengan Vmax per akar 2. Sampai sini mengerti? Ya. Yang kedua yaitu tegangan peak to peak atau tegangan dari puncak ke puncak dinamakan dengan VPP. Nah, VPP ini didapatkan dari persamaan VPP sama dengan 2Vm, di mana Vm-nya adalah V maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah tegangan sesaat. Tegangan sesaat ini tergantung dengan waktu, di mana tegangan ini didapatkan dengan persamaan V sama dengan Vm sin omega t. Omega adalah kecepatan sudut, Vm adalah kecepatan maksimal, di mana omega itu bisa didapatkan dengan persamaan 2πf. Sampai sini ngerti ya adik-adik? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah arus efektif. Arus efektif sama dengan tegangan efektif didapatkan dari pengukuran multimeter atau ampermeter. Nah, sedangkan arus maksimal itu adalah hasil pengukuran menggunakan osiloskop, seperti dengan tegangan maksimal. Hubungannya dengan hubungan arus efektif dan arus maksimal adalah di mana I maksimal sama dengan I efektif akar 2 atau I efektif sama dengan I maksimal per akar 2. Kemudian besaran selanjutnya yaitu arus peak to peak atau IPP. Nah, sama dengan VPP, IPP itu kita bisa lihat dari osiloskop, dari puncak ke puncak gelombang. Dengan bersamaan IPP sama dengan IM dikali 2 atau 2I maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus
sesaat. Nah, arus sesaat ini mempunyai persamaan I sama dengan I maksimal sin omega T. Nah, omeganya sama ya, yaitu 2πf atau omega adalah kecepatan sudut, kemudian IM adalah arus maksimal. Sampai sini mengerti ya adik-adik? Besaran selanjutnya yaitu impedansi. Jadi impedansi itu adalah resistensi total atau biasa disebut dengan Z. Nah, Z ini sebanding dengan hambatan. Pakai hukum Ohm, berarti kalau hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka kalau di tegangan bolak-balik ini V sama dengan I kali Z, atau Z sama dengan V per I. Sampai sini ngerti ya anak-anak ya? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Alhamdulillah. Untuk menambah pemahaman kalian bisa membaca bahan ajar berikut. Silakan di-scan. Boleh kalian print out atau kalian simpan di smartphone kalian. Tak lupa juga kalian harus mengerjakan LKPD, bisa kalian download di sini. Kalian kerjakan aktivitas 1, boleh di print out, boleh dikerjakan di buku tugas, nanti dikumpulkan pada saat ujian sumatif. Nah, anak-anak, persamaan tegangan dan persamaan arus tadi menggunakan persamaan sinus omega T. Berarti gelombangnya berbentuk dengan sinusoidal. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk dari grafik sinusoidal tegangan dan arus ini, kalian bisa download media berikut. Kalian buka Excel-nya, kemudian kalian masukkan persamaan persamaan tegangan dan persamaan arus sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kalian catat hal-hal yang penting. Kalian bisa lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa arus listrik adalah arus yang nilai dan arahnya selalu berubah-ubah secara bolak-balik. Dan besaran-besarannya adalah yang pertama, tegangan efektif, tegangan maksimal, dan tegangan sesaat, serta arus efektif, arus maksimal, dan arus sesaat, dan impedansi. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, harus tetap olahraga biar fit ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas pertemuan mendatang adalah rangkaian RLC. Kalian boleh cari informasi terlebih dahulu tentang RLC ini. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui Japri di WhatsApp saya atau kirim email saya di sini. Ya, sampai ketemu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.